Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad as-sallim. Allahumma salli ala Muhammad as-sallim. Allahumma salli ala Muhammad as-sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa faqana amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dakhala manjing sapa Arabiyun pira-pira wong Arab ala Hisam bin Abdul Malik ing atase Hisam bin Abdul Malik. Faqala mongko nuli ngucap sapa Arabi ya Amirul Mukminin ila akhirih, lafat ya Amirul Mukminin ila akhirih. Ya Amirul Mukminin hi pimpinane pira-pira wong kang padha iman, hatta teka alaina ing atase kita apa salah satu awamin telu pira-pira taun. Ada orang Arab ini mendatangi Hisam bin Abdul Malik. Lalu orang Arab ini mengatakan sesuatu kepada Hisam bin Abdul Malik. Hisam bin Abdul Malik ini termasuk Amirul Mukminin, dalam artian dia itu termasuk pimpinannya orang mukmin, khalifah termasuk. Yang namanya khalifah itu kan kekayaan sudah melimpah, ya kan? Terus harta, tahta, dan wanita yang pastinya itu pasti ada itu. Wanita yang namanya raja, ya kan? Pasti istrinya itu cantik lah. Duh, emang seperti itu. Kalau raja misalkan istrinya jelek, coba bayangkan. Cantik dan banyak. Itu kebanyakan raja-raja di Indonesia terdahulu itu satu permaisuri dan banyak selir, mau ditiru dah. Lah ini termasuk Amirul Mukminin, beliau ini pimpinannya orang mukmin. Didatangi oleh orang Arab. Yang orang Arab ini bukan sembarang orang, bukan orang biasa, tapi orang luar biasa. Ini datang kepada kepada Hisam bin Abdul Malik, mengatakan bahwasanya ada 3 tahun, yang mana tahun ini memuat tentang kejayaan, memuat tentang keterpurukan dan kehancuran, juga memuat tentang situasi dan kondisi tengah-tengah lah di antara hancur dan jaya. Gitu. Fa'ama, rupane fa'ama tahun ada bakang ngejur opo am as-sahma ing gaji wa amun lan taun akala kang mangan opo am Allah ma ing daging sing lemu-lemu wi daginge akeh. Wa amun lan taun intako kang ngentekake opo am al-uzma ing balung, al-idhoma ing balung. Ada 3 tahun, yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga ini akan dijelaskan. Ada tahun masa kejayaan, Mas. Masa kejayaan itu kan yang namanya jaya, menguasai kerajaan-kerajaan yang lain lah.
kebetulan Hisam bin Abdul Malik ini adalah orang Islam. Alhamdulillah, yang namanya Amirul Mukminin itu kan Islam. Dia itu Islam tapi mampu menguasai tanah-tanah lain. Dia diingatkan oleh orang Arab bahwasanya ada tahun yang mana tahun itu memuat tentang kejayaan, Mas. Jaya itu kan tak tertandingi, ya sampean Gresik kokoh tak tertandingi. Nah, masa jaya itu jangankan kita, orang yang mau menghancurkan Islam pada waktu itu otomatis kalah dengan pasukan Hisam bin Abdul Malik. Dari prajuritnya itu tangguh banget lah. Dari rajanya saja sudah luar biasa. Lah, di masa kejayaan ini banyak sekali harta yang harta melimpah yang diambil dari hasil kemenangan melawan pasukan-pasukan yang mau menghancurkan Islam. Dia memiliki kekayaan banyak lah. Intinya dia itu disuruh hati-hati bahwasanya jangan sampai kejayaan ini menghancurkan Islam, menghancurkan dirinya. Dalam artian jangan sampai dia itu hancur akibat apa? Akibat terpesona, terlena oleh kejayaan itu. Paham ya? Paham ya? Oke, paham enak. Kalau nggak paham, aduh angel neh lah. Terus ada tahun diantara kejayaan dan keterpurukan. Ini tahun-tahun diambang kejayaan juga diambang kehancuran. Mungkin ada pemberontakan, ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung. Lah, posisi ini itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai Islam dan kerajaan yang dipegang oleh Hisam bin Abdul Malik ini hancur dikarenakan pemberontakan yang terjadi. Harus ada kekuatan full power dari tentara, dari pasukan-pasukan, dari kerajaan-kerajaan lain yang pernah ditaklukkan. Ini harus ada kesetiaan. Yo, bagaimana caranya? Yus dipikir sendiri. Kan ada penasehatnya, ada orang-orang dalamnya, itu musyawarah lah. Gimana caranya ini kembali jaya lagi, gitu loh. Jangan sampai Islam ini hancur. Kalau Islam hancur, maka yang dikhawatirkan adalah kehancuran umat-umat Islam pada waktu itu. Bukti alhamdulillah Islam berkembang sampai sekarang ini. Kan kebanyakan ada yang Islam di Indonesia ini, selain Islam juga ada Kristen, cuma kan kebanyakan Islam di Indonesia ini, gitu loh. Tapi sebelum masuknya Islam ke Indonesia, ke bumi Nusantara tercinta ini, terdahulu itu agamanya adalah Hindu-Buddha. Akhirnya ada Syekh Subakir, bener loh, bener, harus bangga, bener gak? Harus bangga itu. Ada Syekh Subakir, ada Sunan Kalijogo, Sunan Giri, ada para sunan lah. Alhamdulillah sampai sekarang ini Islam masih
jaya gitu loh. Terus ada masa kehancuran. Lah masa kehancuran ini membuat suatu kerajaan atau negara ini hancur. Jadi jangan sampai ini terjadi. Kehancuran suatu negara ataupun kerajaan itu biasanya dimulai dari diri sendiri. Misalkan raja, dia itu memiliki sifat rakus, bukan racun tikus. Rakus itu bukan racun tikus. Enggak mas, enggak nyindir aku, enggak. Rakus, serakah lah. Rakus, serakah. sorry, saya enggak nyindir, Ada sifat rakus, serakah, tamak, bakhil, ya kan, ingin menjadi raja dari segala raja. Padahal raja dari segala raja adalah Tuhan yang Maha Esa. Dia itu termasuk rajanya para raja itu loh. Nah, seperti hanya Fir'aun itu kan kepengen jadi Tuhan. Nah, makanya jangan sampai kita menjadi Fir'aun lalu ingin menjadi Tuhan. Karena itu memang tidak ada pantas-pantasnya kita menjadi Tuhan. Terus masa-masa keterpurukan ini itu bagaimanapun caranya pemimpin yang namanya Hisham ini harus bisa kembali kepada masa kejayaan. Karena masa kejayaan ini itu sangat berpengaruh. Kalau tidak sampai kepada kejayaan, maka hancur suatu tatanan negara, suatu tatanan kerajaan, bahkan Islam itu sendiri. Maka dari itu perlu yang namanya apa? Perlu yang namanya kekuatan, kesetiaan, dan saling dukung-mendukung demi mewujudkan suatu kejayaan yang sejati gitu loh. Nah, wa indakum lan iku ing dalem mungguhe sira kabeh fudulu amwalin utawi pira-pira turahane pira-pira bondo. Fa in takun mongko lamun ana apa fudulu amwal ana iku lillahi kedune Gusti Allah, Babasyuha mongko ngedohno sira kabeh ing fudulul amwal. Fi ibadillahi ing dalam pira-pira kawulane Allah. Dadi ngene Mas, kok bahasa Jawa. Seseorang atau bahkan orang. Kalau orang itu memiliki harta yang banyak, hartanya ini sampai berlebihan, turah ya, lebih lah. Mau nggak di daerah mboten ono apa niku? Dimakan? Iya nggak apa-apa. Ya loro. Lah memiliki harta, tapi harta itu lebih apa itu? Banyak, melebihi dari apa ya? Pokoknya harta banyak lah, lebih. Lah harta ini ternyata lebihnya harta ini, paham ya? Itu milik fakir miskin. Maka perlu kita berikan kepada fakir miskin, kepada yang membutuhkan. Kalau harta itu memang miliknya fakir miskin, miliknya orang-orang yang orang-orang yang membutuhkan. Tidak boleh lalu kita ini ada harta lebih, ini harus kita makan sendiri, enggak. Harus kita berikan kepada yang membutuhkan, kita berikan kepada fakir miskin, sehingga apa? Harta ini
sampai kepada tujuannya, kepada yang berhak. Beda lagi kalau harta ini nanti hartanya harta yang lebih-lebih, yang sudah waktunya zakat sudah zakat, terus diberikan kepada yang berhak sudah, terus masih lebih-lebih, ini baru kalau bisa disedekahkan. Disedekahkan itu bukan berarti loh ya, orang yang menyedekahkan itu bukan berupa uang juga nggak apa-apa, bukan berupa HP juga nggak apa-apa, bukan berupa gula juga nggak apa-apa. Nggak punya uang, nggak punya apa-apa, sedekah dengan cara kita membantu teman yang kesusahan. Ngirim ijib. Apa itu? Sedekah ngirim ijib menurut ah. Iya ya. Lah sedekah itu bukan berarti saya punya uang saya sedekahkan, bukan itu. Kalau kita nggak punya uang, misalkan dengan cara apa, ada batu di tengah jalan lincip, wah ini kalau ada orang lewat terus kena ini nanti dia jatuh, lalu bangun, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, repot enggak. Bangun aku. Lah, lalu sebelum itu terjadi kita singkirkan, itu juga sedekah, penolak bala. Maka dari itu termasuk amal, Mas. Gak perlu kita bersedekah dengan uang kalau kita itu gak punya uang, mau nyolong. Ya gak mungkin, Mas, nyolong. Itu nyolong kan tidak diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Jadi dengan ngempus itu tidak diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Ngempus loh ya, ngempus. Paham ngempus ora? Ya ngempus lah. Itu tidak diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Nah itu. Oleh ngempus rek, ayo. Aduh. Wa intakun lan lamun ono apa fudulu amwal. Ono iku linasi keduwene menungso falam tuhjab mongko ora den cegah apa fudulu amwal anhum saking nas. Kalau harta itu memang milik dari manusia, miliknya manusia itu sendiri, maka terserah dia berikan kepada fakir miskin, monggo diberikan kepada yang lainnya, monggo. Yang pasti jangan diberikan lah ya kepada yang tidak membutuhkan, tapi berikan kepada yang membutuhkan, itu jauh lebih bermanfaat. Nah itu. Jadi misalkan punya uang 5.000, kita mau sedekah, saya mau lah 5.000, misalkan punya 5.000, kita sedekahkan semua, mau lah. Lah itu nggak perlu 5.000. Waalaikumsalam. Itu perlu misalkan kita sedekah 25 ripis, nggak apa-apa loh, Mas. 25 ripis, paham ya? 25 deal. Ya kan, 100 rupiah juga nggak apa-apa kalau sedekah, itu terserah. Tapi kalau yang penting dan yang paling penting itu ikhlas, Mas. Ikhlas. Kalau Anda misalkan yang paling utama adalah ikhlas. Ikhlas mencintai sedekah. Nah, percuma. Itu juga misalkan udut ya, apa itu, rokok. Misalkan ini rokok tinggal dikit, ini kamu rokok nggak apa-apa, itu juga termasuk sedekah, dapat pahala. Siapa tahu dia pada waktu ngerokok dia alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim, itu lebih dahsyat lagi, karena setiap nafas yang dia keluarkan dan setiap nafas yang dia hirup, bener tak? Itu dengan mengucapkan kalimat Allah, Masya Allah, itu pahalanya luar biasa loh, Masya Allah. Coba bayangkan loh, Allah loh,
La ilaha Bisa illallah digitu ayo. subhanallah alhamdulillah, pahalanya banyak loh. Coba bayangkan, kalau sesuatu yang baik dibayangkan lah kalau bisa. Kalau yang misalkan sesuatu yang buruk gak perlu dibayangkan rek. Kalau sesuatu yang buruk dibayangkan kok ngerai kejeron, nanti kejeron terlalu dalam, dan nanti pemikirannya akan gitu loh. Berbahaya pokoknya lah, ngerti sendiri. Terus wa ingkanat, wa ingkanat lamun ono apa fudulu amwal ana iku lakum kedue sira kabeh fatasot daku mongko aweya sedako sira kabeh biha kelawan fudulu amwal. Oke, petua olahraga. Jadi Sekolah. Orang banyak itu sekolah. kalau memang seseorang itu memiliki harta yang berlebihan, sudah cukup bahkan berlebihan, sodakohkanlah kalau bisa, karena sodako itu termasuk penolak bala. Juga nanti bertambah, hartanya itu bertambah, dilipat gandakan, tapi kelihatannya nggak dilipat gandakan. Kelihatannya saya sodakokan ini 100 rupiah. Kenyataannya hilang kan 100 rupiah, tapi besok ditambahkan. Belum nanti dapat pahala. 100 rupiah itu bisa dapat bidadari surga. Coba bayangkan, bidadari surga. Iya, nanti kan orang yang masuk surga nanti dapat jatah dari bidadari. Enak kan? Jatah apa ya? Aduh angel. Cah cilik takonin ngene jere. Tapi maksudnya mendapatkan jatah bidadari itu satu orang dapat bidadari banyak. Mau diapain terserah lah, bebas. Bidadari itu menjadi istri nanti di surga. Itu kalau masuk surga. Kalau masuk neraka loh. Tapi kalau Islam, insya Allah, bukan insya Allah, itu dipastikan itu masuk surga. Jadi neraka dulu. Kalau memang banyak dosanya dicuci. Kalau di sini pakai bayi clean, ya so clean atau gimana? Kalau di sana nggak pakai so clean, bayi clean, langsung dimasukin ke neraka, dikumbah, dicuci dulu, baru dosanya hilang, langsung dimasukkan ke surga beserta nanti ada bidadari yang cantik gelis, ya kan, wayu tenan, ayu pol lah. Tapi yang lebih cantik itu adalah istri dari dunia. Jadi istri di dunia nanti menjadi ratunya bidadari. Ngono kulah pokoknya. Udah sulit nih. Innallaha sak temene Gusti Allah iku yujib temen sapa Allah al-mutasaddiqina ing pira-pira wong kang sedekah. Jadi Allah itu mencintai orang-orang yang gemar bersedekah. Ini kurang titik tak terus nae, cepet. Qala dawu sapa Hisam. Rupane dawu halman ila akhiri ila halman ila akhiri. Halman ana ta utawi wong hajata kang hajat iku maujud ghairi. Hadhihi kang sakliyane ikilah fudulu amwal ya a'rabiyu ya a'rabi he pira-pira wong Arab. Kala dawu sapa Arabi rupane dawu ma darabtu ilaika ila akhirih lafat ma darabtu ilaika ila akhirih. Ma darabtu ora budal aki sapa ingsun ilaika maring sira akbadal ibili ing pira-pira atine unta ad-dari'u kang nganggo ni kelambi klambi keri sapa ingsun al hajiro ing dalem bangete panas wa akhwadulan manjing sapa ingsun aduja ing petenge wengi li khosin krana wong kang tertentu dunaan ora wong umum.
Syekh Hisam ini bertanya kepada orang Arab itu, apakah ada seseorang yang butuh selain ini? Terus ada yang membutuhkan, yaitu orang-orang yang memang seperti fakir miskin, duafa itu juga membutuhkan. Dan orang Arab ini itu kalau menyadarkan orang-orang besar ini dengan cara dia itu memakai pakaian-pakaian yang jelek, pakaian sisa-sisa, pokoknya welek banget, pakaian-pakaian yang jelek. Lalu dia menyadarkan kalau dia punya sesuatu, kalau dia punya sesuatu dia berikan kepada yang membutuhkan. Cukup sekian ya, karena terlalu lama Mas ya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada salahnya itu karena kebodohan saya, ada benarnya itu fadl dari Allah perantara guru saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Adanallah wa iyyakum wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.